di negara Hungaria itu Palsmet tanggal 12 April di 2012 itu meletakkan jabatan kursi presiden karena karyanya, tesisnya mengandung unsur plagiasi. Nah, di Indonesia tidak. Kawan baik, jumpa kembali di Nur Iswan Channel. Kali ini kita mengangkat isu tentang plagiarisme atau plagiat di kalangan penempuh studi di universitas. Kenapa isu ini sangat penting? Karena kita ingin dunia akademik kita menjadi lebih sehat dan tidak menginginkan timbul lagi korban-korban berjatuhan atau dipermalukan hanya karena tidak tahu atau mungkin tidak mengerti atau tidak paham, ya kan, tidak berhati-hati. Nur Iswan Channel mengundang Mas Abdul Aziz. Beliau adalah di samping praktisi hukum itu sekaligus ketua komite anti plagiarisme. Kita langsung selamat pagi, malam, sore bagi yang nonton ini Mas Aziz. Selamat malam Bang, pagi, siang, sore. Terima kasih Bang sudah diundang ini. Ya. Jadi gini Mas Ajis, kenapa panjenengan itu atau sampean itu amat sangat concern dengan isu plagiarisme sehingga kemudian membentuk atau menjadi ketua komite anti plagiarisme? Silakan. Ya, terima kasih Bang. Jadi saya itu kebetulan mengajar di beberapa perguruan tinggi di Kota Malang, Jawa Timur. Nah, saya cukup concern kepada bagaimana menyusun karya ilmiah, begitu. Nah, dalam prakteknya, dan kebetulan saya biasa melakukan riset soal karya-karya ilmiah yang ditelurkan oleh dosen, baik yang bergelar magister, doktor, bahkan profesor sekalipun, Bang Iswan. Nah, saya bikin riset-riset itu, saya tabulasi itu riset, dan kemudian saya jumpai itu betapa banyak karya-karya yang dihasilkan itu mengandung unsur plagiarisme. Nah, sehingga saya memiliki satu kegelisahan bagaimana kampus sebagai kawah condro di muka ilmu pengetahuan itu kemudian praktisi yang di dalamnya harus terjerembab dalam praktek plagiasi, menghaki karya orang lain sebagai karyanya sendiri dengan berbagai kepentingan, apakah kenaikan pangkat, apakah popularitas, apakah untuk sertifikasi dosen, pengurusan guru besar, dan seterusnya, Bang. Nah, itulah salah satu yang menjadi kegelisahan sehingga saya berpikir bagaimana caranya saya bisa berkontribusi pada dunia perguruan tinggi untuk mendorong kejujuran akademik baik itu kampus negeri maupun swasta, Bang Iswan. Nah, tentu dalam proses bagaimana kami mengungkap di Komite Anti Plagiasi di Koapsi ini itu orang-orang yang memang karyanya itu dicuri oleh orang lain. Tentu yang kedua adalah kejujuran orang yang mencuri dari karya orang lain itu sendiri. Nah, dalam praktek memang yang memiliki karya itu terkadang kata orang Malang itu ewuh pekewuh, Bang. Jadi tidak enak begitu ya. Mau disampaikan tidak enak. Kadang kolega,
kolega dosen begitu ya, kadang pimpinan, bahkan bergelar guru besar. Bahkan bergelar guru besar. Nah, kemudian juga yang mencuri karya ilmiah itu terkadang dengan bermodalkan melakukan edit sedikit demi sedikit kata, objek penelitian, ya, pelaksanaan penelitian begitu, di otak-atik alinea antara alinea itu diramu sedemikian rupa seolah itu gagasan originalnya. Nah, itu juga sulit mengakui, Bang Iswan. Jadi sulit mengakui itu. Oke. Gini Mas Ajis, saya juga mengikuti kasus-kasus plagiat yang terjadi. Tentu saja yang terungkap ke publik, ya kan. Saya tidak ingin membahas nama-namanya, tapi banyak sekali dan itu terus-menerus berulang peristiwa tersebut. Kenapa sih sampai bisa ada yang kemudian dibatalkan gelar doktornya, dicabut gelar profesornya, ya kan? Kenapa? Ya. Tapi kenapa masih terus berulang peristiwa itu? Menurut Mas Ajis kenapa itu? Iya, kalau amatan saya selama 20 tahun terakhir ya. Selama 20 tahun terakhir itu kebetulan saya bikin riset itu kampus-kampus se-Indonesia, tentu kami ambil random ya. Jadi random kita. Ada beberapa sebab mengapa walaupun itu banyak terungkap tetapi sepertinya tidak ada efek jera begitu ya. Sepertinya tidak ada efek jera. Tentu salah satunya Bang Iswan itu satu malas membaca ya. Jadi malas membaca, tinggal beli buku seseorang begitu ya. Nah, bukunya itu kok kebetulan cocok begitu dengan riset yang ia lakukan. Nah, kebetulan kok beberapa alinea bagus begitu sehingga kemudian dipasangkan. Jadi malas membaca berakibat mengambil jalan pintas, mengambil karya orang lain, dan ia memahami tidak mungkin saya ketahuan. Kenapa? Karena sudah saya otak-atik itu. Jadi kata-katanya, kalimatnya, bahkan antar alinea dia pindahkan ke atas, ada yang dipindahkan ke bawah begitu ya. Jadi itu yang ia lakukan. Itu pertama tuh, dia malas membaca. Kemudian yang kedua, tentu Bang, kalau tadi bicara kenapa masih ada yang terus melakukan, padahal banyak yang terungkap. Nah, karena di Indonesia ini tidak seperti di Hungaria, Bang ya. Di negara Hungaria itu Palsmet tanggal 12 April di 2012 itu meletakkan jabatan kursi presiden karena karyanya, tesisnya mengandung unsur plagiasi. Nah, di Indonesia tidak. Di Indonesia itu nunggu pertama itu diberitakan. Setelah diberitakan itu mencari cara berkelit, Bang. Kemudian misalnya itu dilaporkan ke kepolisian, itu kemudian juga mencari cara, strategi bagaimana di kepolisian itu berhenti. Bahkan bagaimana mengantongi yang namanya SP3. Nah, satu hal misalnya. Bila pertanyaannya kenapa tadi tidak ada efek jera, selain itu malas baca, kemudian yang kedua itu sanksi itu relatif tidak menggigit, Bang. Jadi sanksinya itu bila merujuk kepada Undang-Undang 19 ya, Undang-Undang nomor 19 tahun 2002, nah itu deliknya masih delik aduan. Ya, artinya pemilik karya ya Undang-Undang tahun 2002 ya nomor 19 itu deliknya adalah delik umum ya, saya ralat delik umum. Nah, karena delik umum siapa saja bisa melaporkan. Jadi tidak hanya pemilik karya, tetapi orang lain, bahkan organisasi, instansi, lembaga, kampusnya pun itu bisa melaporkan ke polisi begitu ya. Nah, tetapi terbit undang-undang baru, yakni Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 diundangkan bulan Oktober. Itu deliknya dari delik umum itu berubah menjadi delik aduan, Bang Iswan.
Dan menurut kajian saya, undang-undang ini mengalami kemunduran. Nah, kenapa? Karena kemudian di kotak gitu kan, hanya pemilik karya yang boleh melaporkan bahkan menuntut hak ekonomi begitu ya. Sedangkan orang lain sudah tidak bisa. Nah, padahal kami misalnya itu sudah berkali-kali itu melaporkan begitu seorang dosen, praktisi ya, ada yang doktor, ada yang profesor begitu, ada yang dosen biasa ya, magister, itu kami laporkan walaupun pemiliknya tidak melaporkan. Nah, itu yang kedua. Jadi sanksinya lemah. Sanksinya lemah, belum masuk sidang sudah berhenti, Bang. Nah, itu persoalan yang terakhir. Yang terakhir itu jalan pintas untuk kenaikan pangkat, Bang. Nah, kalau orang membayangkan itu bagaimana kenaikan pangkat, persyaratannya itu buku sekian, jurnalnya sekian, harus Scopus begitu kan. Nah, itu bisa dibayangkan itu tingkat kerumitannya kan. Nah, akhirnya kemudian ia bagaimana caranya mempercepat. Nah, untuk menghasilkan buku dicetak-cetak sendiri begitu ya, dijual-jual sendiri, kemudian dijadikan persyaratan untuk dirinya sendiri. Nah, yang paling terakhir sebabnya tentu adalah popularitas, Bang. Jadi kan ada itu yang menulis di koran misalnya ya. Jadi nulis dengan tema sekian. Nah, masuklah koran, dibaca oleh banyak orang. Gagasannya seolah gagasan original, gagasan segar, penuh kebaruan, seolah-olah lalu dibaca banyak orang. Tentu ini adalah prestis, Bang. Nah, itu kira-kira. Jadi ada 4 itu penyebab mengapa praktek plagiarisme terus merebak. Oke, yang berikutnya, ini kan apakah juga ada dampak dari meningkatnya minat pendidikan masyarakat. Sebagian masyarakat yang mengambil master, doktor, bahkan kuliahnya juga bisa di beberapa kampus itu kalau saya lihat amat sangat fleksibel ya. Gitu. Yeah. Jadi karena kalau dulu bayangan saya sekolah dokter itu ya perlu waktu banyak ya kan, kemudian harus serius gitu. Nah, sekarang kan bahkan tidak hanya perguruan tinggi negeri yang menyediakan program doktor, tapi juga swasta tuh sekarang banyak sekali, ya kan? Nah, apakah memang ada hubungannya dengan minat pendidikan sebagian masyarakat kita yang ingin memperoleh gelar pasca sarjana, sehingga mahasiswa doktoralnya, mahasiswa masternya ini ya jadi agak serabutan juga bikin karya ilmiahnya kan? Ada hubungannya dengan itu nggak? Nah, tentu itu sangat korelatif ya. Jadi sangat korelatif. Adakah hubungan positif? Tentu positif. Itu berdasarkan riset yang kami lakukan. Salah satu yang menyebabkan, bahkan kalau tadi kita ulas adalah karya-karya buku, Bang ya, karya buku, jurnal. Sekarang adalah karya skripsi, bahkan karya tesis, bahkan karya disertasi. Nah, itu tidak sedikit yang mengandung unsur plagiarisme. Jadi plagiarisme itu kan adalah menghaki karya orang lain sebagai karyanya sendiri. Tentu tidak perlu ditanya, kalau mencantumkan sumbernya bagaimana Pak Aziz? Ya itu tidak plagiat. Tapi kalau tidak mencantumkan sumbernya, seolah-olah itu karyanya, seolah-olah buah pikirannya, ya. Nah, apalagi kemudian muncul misalnya hanya sekedar ditulis diadaptasi dari karya siapa dan seterusnya. Nah, tentu patut diduga mengandung unsur plagiarisme. Memang minat untuk memperoleh gelar magister bahkan doktor itu cukup tinggi di Indonesia, Bang Iswan. Cukup tinggi itu, bahkan tadi disebut negeri maupun swasta, bahkan ada banyak macam kelas itu. Jadi kelasnya itu ada kelas reguler,
ya ada kelas eksekutif, nah, gitu Bang. Ya, jadi ada kelas yang kemudian hanya datang 1 semester sekali Bang. Nah begitu datang lagi sudah wisuda Bang ya. Nah jadi bangunan keilmuan yang sejatinya itu terbentuk dengan baik itu gagap akademik gitu ya Bang ya. Nah sekarang itu masuk dalam gagap akademik. Jadi gagap akademik itu apa? Dia tidak menguasai bangunan keilmuannya. Misalnya dia magister hukum atau doktor hukum ya. Dan itu mudah sekali terlihat ketika ia terjun ke masyarakat. Pasca ia diwisuda. Nah, dia terlihat banget tidak menguasai bangunan keilmuan, tetapi lebih kepada prestis bagaimana dapat gelar. Jadi itu, Bang. Oke. Ini kita punya 2 pertanyaan terakhir nih, Mas Ajis. Ya kan? Ya. Yang pertama, menurut Mas Ajis itu karena kita ingin tahu, ya kan, jenis-jenis plagiarisme yang Mas Ajis temukan selama ini seperti apa sih? Atau ada berapa jenis plagiarisme, ya kan? Dan kemudian di ujungnya Mas Ajis juga kasih solusi dong, ya kan? Bagaimana sih menghindari supaya orang ketika menulis itu tidak terjerembab kepada plagiarisme itu? Iya, baik. Jadi bila kita dihadapkan pada satu soal, misalnya bagaimana seseorang misalnya yang sifatnya solutif, seseorang yang ia praktisi hukum dan atau ia berada di perguruan tinggi untuk mengambil program magister maupun doktor, ya. Nah, agar tidak terjerembab, ya, agar ia tidak menikmati praktek-praktek yang sesungguhnya itu melabrak integritas akademik begitu ya. Jadi melabrak integritas akademik. Sebagai orang yang mestinya bisa digugu dan ditiru ucapannya terlebih tulisannya, itu mestinya dia hadir itu sebagai lokomotif perubahan dalam dunia akademik misalnya. Nah, saya ingin mengulas misalnya ada berapa macam misalnya. Yang pertama tentu adalah plagiat ya. Plagiat ini menghakimi karya orang lain, dia asal ngambil baik langsung maupun tidak langsung tanpa menyebut sumber. Itu yang kebanyakan Bang Iswan itu dilakukan oleh para dosen. Ya, oleh para dosen. Ini kebanyakan entah untuk kepentingan kenaikan pangkat, untuk kepentingan prestis ya dan seterusnya begitu ya. Nah, itu pertama. Yang kedua, ada namanya autoplagiarism. Nah, apa itu autoplagiarism? Adalah karya kita pada dasarnya. Jadi, karya kita pada dasarnya tetapi di kesempatan yang berbeda atau di buku yang berbeda judulnya itu dipakai kembali Bang Iswan itu. Hanya judulnya saja yang berbeda. Ya kan begitu ya? Nah, jadi judulnya yang berbeda ini. Nah, atau tanggal pelaksanaan objek penelitian. Nah, itu risetnya yang dia rubah itu. Tapi substansinya sama. Nah, mungkin ya kita pernah membaca juga tidak saja karya yang berupa buku, jurnal, skripsi, tesis, disertasi, tetapi yang banyak itu adalah karya-karya ilmiah populer. Ada kolom, ada resensi, ya, kemudian ada opini. Jadi ada 3 nih ya, karya ilmiah populer. Kita kerap membaca karya seseorang, misalnya terbit di media nasional, cetak misalnya ya. Nah kemudian terbit di media online. Atau bahkan cetak 1 tahun lagi, kemudian muat lagi misalnya. Itu tulisannya itu sama, substansinya sama, tapi judulnya dibikin berbeda. Ya, kemudian dikait-kaitkan dengan misalnya situasi terorisme, misalnya begitu ya. Dikait-kaitkan dengan situasi apa lagi begitu ya. Nah, itu ada. Dan itu yang disebut dengan autoplagiarism. Jadi tidak saja mengambil karya orang lain yang terklasifikasi sebagai plagiat, dan ini tentu pidana dan juga ada keperdataannya Bang ini, kasusnya ini bila ditilik dalam perspektif hukum. Kemudian yang kedua, dia mengambil karyanya sendiri.
Karyanya sendiri yang dirubah-rubah untuk kepentingan tertentu. Ini untuk jurnal, sini untuk buku, sini untuk koran, Bang. Dia Itu cuplik nggak lah dia boleh. sedikit-sedikit. Nah, itu tidak boleh. Ya, karena Hmm. itu masuk dalam etika akademik, begitu ya. Karena seorang akademisi diharapkan melahirkan karya original, penuh kebaruan, masyarakat tercerahkan. Nah, kira-kira begitu. Lalu solusinya bagaimana ini? Ya. Solusi agar orang tidak terjebak kepada plagiarisme. Tentu yang pertama, Bang, itu paradigma mesti dirubah ya. Jadi kalau apa namanya misalnya dorongan kita dari dulu itu kan bacalah, bacalah, bacalah. Nah, begitu Hmm. ya. Nah, bukan belilah, 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 bukan. Beli skripsi, beli tesis, beli disertasi, beli artikel, beli kolom, nanti namanya dipasang, Bang. Hmm. Ya, jadi bacalah. Artinya apa? Kalau seseorang itu sudah rajin baca, pasti ia akan secara otomatis ingin menuangkan ide gagasannya itu. Nah, kalau dia rajin Hmm. baca. Tapi kalau kemudian dia pokok saya beli, saya punya duit, saya beli, saya punya duit, saya beli. Ini persoalan paradigma, Bang. Persoalan pola pikir. Nah, itu pertama. Yang kedua adalah persoalan komitmen. Komitmen sebagai Hmm. akademisi, komitmen sebagai mahasiswa, komitmen sebagai seorang profesor untuk terus mengabdi menelurkan karya-karya original. Ya, itu bila tidak dipegang komitmen itu, maka ini bisa terjerembab. Karena memang ada Hmm. tuntutan, misalnya ya profesor itu dengan tunjangan gaji sekian, dia harus melahirkan karya, karyanya harus terpublish, karyanya harus layak itu dibaca publik. Jadi kalau semata-mata itu karena ada tuntutan itu, kemudian dia malas baca dan seterusnya, dia bisa tidak komitmen Hmm. sebagai akademisi, terlebih sebagai profesor. Itu yang kedua. Hmm. Kemudian yang terakhir, tentu perasaan bangga melahirkan karya itu mesti ditumbuhkan, Bang. Jadi betapa nikmatnya misalnya ketika kita menulis satu tulisan terbit di media cetak nasional, dikonsumsi oleh nasional begitu. Itu kan kebahagiaan, rasa puasnya itu kan tiada tara, Bang. Tidak bisa Hmm. digambarkan dengan duit itu kan. Nah, ini mesti ditumbuhkan ya. Jadi mesti ditumbuhkan bagaimana orang itu bangga terhadap karyanya sendiri. Bukan bangga ketika bisa mengambil karya orang lain yang memang bagus gitu. Bukan begitu, bukan bangga karena beli Hmm. gelar, bahkan beli gelar sekalipun itu kan diawali dari beli karya dulu, Bang. Nah, kira-kira begitu Hmm. Bang Iswanto. Oke, Mas Ajis, terima kasih. Secara singkat, Mas Ajis itu sudah menggambarkan secara detail dan komprehensif gitu. Hmm. Mudah-mudahan tayangan kita itu menjadi pengingat dan menjadi ya masukan untuk para mahasiswa dan para akademisi yang meniti karir, karena dalam bahasa Mas Ajis yang paling utama itu adalah punya kebanggaan akademis ya kan. Betul. Kalau plagiat walaupun tidak ketahuan, tapi kan nggak bisa membohongi diri sendiri. Kalau menghaki orang itu kan nggak bisa bohongin diri sendiri. Walaupun Mas Ajis tidak menggugat dengan komite anti plagiatnya kan, tapi kan tidak bisa dihindari, tidak bisa membohongi diri. Betul. Mudah-mudahan dan insya Allah tayangan dan penjelasan Mas Ajis itu bermanfaat, Mas Ajis. Amin. Nanti Amin, Bang. kita ngobrol soal tema yang lain karena ilmunya Mas Ajis ini banyak yang harus kita gali. Siap, siap Bang, siap. Thank you, thank you. Demikian, ya, demikian kawan baik obrolan kita dengan Mas Abdul Aziz, praktisi hukum yang merangkap Ketua Komite Anti Plagiarism. Jangan lupa like, share, dan komen, serta paling penting adalah subscribe di channel Nur Iswan ini. Terima kasih Mas Aji sekali lagi. Terima kasih, Bang Iswan.